Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Saiful Ihsan, NPM 241935004. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal mengenai manajemen kontrak, di mana manajemen kontrak ini merupakan mata kuliah yang saya kontrak di semester 5 dan isi selanjutnya adalah pembahasan mengenai daftar apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi, kemudian aspek hukum dalam kontrak konstruksi, kemudian definisi manajemen kontrak dalam konstruksi, kemudian tujuan manajemen kontrak dalam konstruksi. Selanjutnya adalah teori dalam kontrak konstruksi, kemudian regulasi kontrak konstruksi seperti apa, adapun kemudian tahapan manajemen kontrak dalam konstruksi, kemudian contoh kontrak konstruksi, kemudian pengantar hukum konstruksi, kemudian aspek penting hukum konstruksi. Selanjutnya akan saya bahas juga mengenai beberapa hal, yaitu diantaranya adalah sengketa konstruksi dan penyelesaiannya seperti apa, kemudian contoh kasus dalam hukum konstruksi, kemudian peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi, kemudian risiko dalam proyek konstruksi, kemudian perkembangan dan tren hukum konstruksi. Selanjutnya adalah pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, kemudian tahapan pengadaan pekerjaan konsultasi dan konstruksi, kemudian risiko dalam pengadaan konstruksi apa saja, kemudian metode pemilihan penyedia jasa seperti apa, kemudian contoh pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai beberapa hal, diantaranya adalah digitalisasi dalam pengadaan konstruksi, kemudian manajemen risiko dalam proyek konstruksi, kemudian pengadaan konstruksi berbasis ESG, kemudian peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi, selanjutnya adalah tren masa depan dalam pengadaan konstruksi, kemudian persiapan kontrak dan rancangan kontrak kerjaan konstruksi, kemudian contoh rancangan kontrak pekerjaan konstruksi, kemudian jenis kontrak pekerjaan konstruksi, kemudian dokumen pendukung dalam kontrak konstruksi, dan selanjutnya adalah syarat-syarat khusus kontrak konstruksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah manajemen kontrak. Sejarah manajemen kontrak ini dibagi menjadi empat peristiwa atau empat kegiatan atau empat tahap ya. Yang pertama adalah sejarah awal kontrak dalam konstruksi. Jadi manajemen kontrak ini dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Jadi kontrak konstruksi ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kemudian kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Sejarah awal kontrak dalam konstruksi ini yang pertama adalah era kuno atau sebelum Masehi sampai dengan abad pertengahan. Pada era ini, tepatnya di Mesir kuno, kemudian Yunani dan Romawi, itu konstruksi bangunan besar seperti piramida, kemudian kuil dan stadion itu dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Nah, selanjutnya tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk model, tetapi terdapat perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja. Kemudian bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ini ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian pada abad pertengahan, itu sekitar tahun 500 sampai dengan 1500 Masehi, ada sebuah pembangunan katedral, kemudian benteng dan jalan raya di Eropa ini didukung oleh sistem guild atau serikat pekerja. Jadi kontrak kerja ini mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, kemudian tukang kayu dan tukang-tukang lainnya serta arsitek. Ya. Kemudian juga ada feodalisme. Feodalisme ini masih dominan di era abad pertengahan ini. Sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja
yang terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Nah, selanjutnya memasuki era perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Ada beberapa era. Yang pertama adalah revolusi industri, itu sekitar tahun 1700 sampai dengan 1900 Masehi, di mana mulai terjadi standarisasi dan regulasi awal, yaitu ditandai dengan munculnya revolusi industri, meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, kemudian jembatan, dan gedung industri. Selanjutnya adalah kontrak ini mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Salah satu negara yang menggunakan memiliki kepentingan dalam perkembangan ini yaitu adalah Inggris ya. Inggris ini memperkenalkan konsep design, bid, and build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Kemudian pada era perkembangan ini juga muncul asosiasi profesi. Salah satunya adalah Institution of Civil Engineers atau ICE ya di Inggris pada tahun 1818. Mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. Nah, selanjutnya American Institute of Architects atau AIA di Amerika Serikat tahun 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Kemudian selanjutnya adalah memasuki abad ke-20 atau kontrak modern dan regulasinya seperti apa ya. Nah, pada abad ke-20 ini ditandai dengan Perang Dunia I dan II, itu tahun 1914 sampai dengan 1945, di mana pembangunan fasilitas militer dan rekonstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Kemudian pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan dengan klausul tentang harga, kemudian tenggat waktu, dan penalti keterlambatan. Pada saat ini juga munculnya standarisasi kontrak konstruksi, di mana salah satunya adalah FIDIC ya, atau International Federation of Consulting Engineers tahun 1913, jadi mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kemudian kontrak berbasis lump sum dan unit price juga menjadi populer dalam proyek-proyek besar pada era abad ke-20 ini. Pada era tahun 1950 sampai dengan 1990 itu ada namanya komputerisasi dan manajemen proyek, di mana kontrak konstruksi ini semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya. Kemudian metode EPC ya, engineering, procurement, and construction, dan turnkey kontrak juga mulai berkembang pada abad ke-20 ini. Selanjutnya adalah memasuki kontrak konstruksi di era digital, itu pada sekitar tahun 2000 sampai dengan saat ini ya, sekarang. Pada era terakhir ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, di mana kontrak elektronik dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen-dokumen fisik ya. Kemudian software seperti BIM atau Building Information Modeling juga digunakan untuk menyusun kontrak berbasis dan konstruksi yang lebih akurat. Ini adalah membahas mengenai aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Jadi manajemen kontrak dalam konstruksi ini adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek atau owner ya, kemudian kontraktor dan subkontraktor, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kemudian mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Kemudian aspek hukum ini dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan-peraturan perundangan, kemudian regulasi dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi. Ada dua definisi. Yang pertama adalah menurut Black's Law Dictionary, di mana perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Jadi dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Indonesia, kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya adalah definisi manajemen kontrak dalam konstruksi. Jadi manajemen kontrak dalam konstruksi ini adalah proses yang mencakup penyusunan, kemudian pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner, tahun 1999, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Tujuan manajemen kontrak dalam konstruksi yang pertama adalah memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Kemudian yang kedua adalah mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung. Selanjutnya adalah menghindari sengketa hukum antara para pihak, seperti antara para pihak ya, diantaranya adalah owner, kemudian kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Jadi ini menghindari sengketa-sengketa hukum antara para pihak tersebut. Jadi selanjutnya adalah mengenai teori dalam kontrak konstruksi. Ada tiga teori yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori dari kontrak sosial, social contract theory dari Jean-Jacques Rousseau. Eh, Ahli ini menyebutkan bahwa kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Kemudian yang kedua adalah teori perikatan atau obligation theory dari Friedrich Karl von Saving. Itu kontrak itu menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Kemudian selanjutnya adalah teori risiko atau risk theory dari Peter Drucker. Jadi kontrak konstruksi ini harus mengatur pembagian risiko antar pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Nah, selanjutnya adalah teori manajemen proyek atau proyek manajemen teori dari PMI ya, Project Management Institute. Ini menyebutkan bahwa kontrak konstruksi ini mengatur perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Kemudian ada teori agensi atau agensi teori dari Jensen and McLean tahun 1976, menyebutkan bahwa hubungan antara pemilik proyek atau prinsipal dan kontraktor atau agen harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Kemudian ada teori transaksi biaya atau transaction cost theory dari Oliver Williamson. Beliau menyebutkan bahwa kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu. Berikutnya adalah regulasi dalam kontrak konstruksi, khususnya di Indonesia. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah regulasi kontrak konstruksi di Indonesia, kemudian regulasi kontrak konstruksi di dunia. Kita bahas yang pertama adalah regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Ada tiga peraturan besar, terutama yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP nomor 25 nomor 22 tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Kemudian ada peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 di mana ini mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Selanjutnya adalah regulasi kontrak konstruksi di dunia. Yang pertama ada FIDIC, International Federation of Consultant Engineers, yang digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Salah satu contohnya adalah FIDIC, yang Red Book, untuk kontrak design, bid, and build. Kemudian ada American Institute of Architects atau AIA Contracts,
digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Kemudian ada GCT atau Joint Contract Tribunals, yaitu di Inggris ya, digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris. Selanjutnya adalah tahapan mengenai manajemen kontrak, kontrak konstruksi. Yang pertama adalah tahap perencanaan kontrak, di mana ini menentukan ruang lingkup pekerjaan, kemudian jadwal dan anggaran proyek. Selanjutnya adalah negosiasi kontrak, di mana pada tahap ini itu disepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak. Jadi dalam pelaksanaan kontrak ini harus diawasi dan dipastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Selanjutnya adalah manajemen perubahan atau change management. Jadi mengelola perubahan desain atau spesifikasi proyek yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Dan selanjutnya adalah penyelesaian dan serah terima proyek. Berikut adalah contoh kontrak konstruksi di yang pertama dibahas di mengenai di Indonesia, di mana salah satu proyeknya adalah proyek jalan tol Trans Jawa atau kontrak PPP atau Public Private Partnership, di mana pemerintah bekerjasama dengan swasta melalui skema BOT atau Build, Operate, Transfer. Selanjutnya adalah proyek MRT Jakarta atau kontrak EPC, di mana Engineering, Procurement, and Construction. Yang berarti adalah kontraktor ini menangani desain, kemudian pengadaan material, dan pelaksanaan proyek hingga siap digunakan. Selanjutnya adalah contoh kontrak konstruksi di dunia ya. Yang pertama adalah proyek jembatan Golden Gate di Amerika Serikat, di mana ini menggunakan kontrak lump sum atau dan juga fixed price kontrak atau unit price ya, di mana kontraktor menyelesaikan proyek dengan anggaran tetap. Kemudian ada proyek terusan Panama juga atau expansion project, di mana ini menggunakan kontrak FIDIC Red Book yang menggunakan standar internasional untuk mengatur proyek besar. Nah, terkait kontrak FIDIC ini sendiri dibagi menjadi 5, di mana ditandai dengan warna-warna buku yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah FIDIC buku merah atau Red Book, di mana kontrak konstruksi yang digunakan untuk proyek-proyek ini, di mana pemberi tugas atau employment menyediakan sebagian besar desain. Nah, kemudian buku kuning atau Yellow Book, di mana kontrak pabrik dan desain bangun digunakan untuk proyek-proyek di mana kontraktor ini bertanggung jawab atas desain dan konstruksinya sendiri. Kemudian ada buku perak atau Silver Book ya, di mana kontrak EPC atau turnkey yang kontraktor ini bertanggung jawab penuh atas desain, pengadaan, dan konstruksi. Selanjutnya adalah buku hijau atau Green Book. Kontrak kontrak ini bentuknya pendek, digunakan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana dan bernilai kecil. Kemudian ada buku merah muda atau Pink Book, di mana versi yang diselaraskan dari buku merah digunakan untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral atau MDB. Selanjutnya ada pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Yang pertama definisi hukum konstruksi. Jadi hukum konstruksi ini adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Hukum ini mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan kontrak kerja, kemudian izin pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, serta penyelesaian sengketa konstruksi. Aspek hukum konstruksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum perdata, di mana hukum perdata ini mengatur kontrak dan hubungan hukum antar pihak dalam administrasi negara, di mana ini mengatur izin, kemudian regulasi, pemerintah, dan pengawasan konstruksi. Selanjutnya adalah hukum pidana, di mana mengatur sanksi pelanggaran dalam sektor konstruksi. Dan yang terakhir adalah hukum lingkungan, di mana ini mengatur aspek lingkungan dalam pembangunan proyek.
Ini merupakan beberapa dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, kemudian ada KUH Perdata dan KUH Pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta eh, dasar-dasar hukum lain yang tidak bisa saya sebutkan di paparan ini. Kemudian selanjutnya adalah aspek penting dalam hukum konstruksi. Yang pertama adalah kontrak konstruksi. Di mana kontrak konstruksi ini dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek atau owner dan penyedia jasa atau kontraktor. Jenis-jenis kontrak konstruksi ini meliputi kontrak lamsam, kemudian kontrak harga satuan, kontrak design and build, serta kontrak turnkey ya. Contohnya adalah proyek pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perizinan dan regulasi. Di mana untuk perizinan regulasi ini setiap proyek konstruksi harus memiliki izin seperti izin mendirikan bangunan atau IMB itu biasanya untuk bangunan gedung, kemudian izin lingkungan itu semuanya harus menggunakan izin lingkungan, kemudian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian ada ANDALALIN dan lain-lainnya. Kemudian contohnya adalah sebelum membangun gedung pencakar langit atau gedung-gedung lainnya itu perlu memperoleh izin dari dinas tata kota setempat. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Ini juga merupakan aspek penting ya dalam hukum konstruksi ya, karena mengacu pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian contohnya adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja di proyek-proyek yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Jadi sengketa dalam konstruksi ini dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, kemudian perubahan desain, kemudian pelanggaran kontrak. Nah, penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui negosiasi apabila tidak bisa menggunakan mediasi, kemudian arbitrase dan jalur pengadilan. Jadi negosiasi ini merupakan penyelesaian langsung antara para pihak, baik itu antara owner dan kontraktor ataupun kontraktor dan subkontraktor dan lain-lain. Kemudian mediasi, di mana mediasi ini biasanya pihak ketiga itu mencari atau memberi solusi pada sengketa yang terjadi. Kemudian arbitrase, jadi sengketa ini diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat dan selanjutnya adalah melalui pengadilan. Jika tidak ada solusi lain, maka sengketa dibawa ke pengadilan. Salah satu contoh kasus dalam hukum konstruksi ini, salah satunya adalah keterlambatan pembangunan jalan tol ya. Jadi sebuah perusahaan konstruksi yang memenangkan tender sebuah perusahaan pembangunan jalan tol dengan eh, tenggat waktu itu 24 bulan. Namun karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai tepat waktu. Akibatnya pemerintah menggunakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak. Selanjutnya adalah teori hukum yang mendasari hukum konstruksi. Yang pertama ada teori kontrak, kemudian teori kontrak ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian setiap perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya adalah teori tanggung jawab perdata atau liability theory, di mana ini mengatur tanggung jawab jika terjadi wan prestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada teori kepentingan umum atau public interest theory,
di mana hukum konstruksi harus melindungi kepentingan umum, termasuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya adalah teori teori administrasi negara, di mana menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur, mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negara. Hukum konstruksi di Indonesia ini merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyek. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan kewajibannya secara profesional. Nah, ini merupakan peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi diantaranya adalah pemilik proyek atau owner, pemilik bangunan ya, kemudian pemberi tugas, pengembang, dan pengguna atau user. Nah, selanjutnya ada juga pihak konsultan, di mana konsultan ini diantaranya adalah konsultan manajemen konstruksi, kemudian konsultan studi kelayakan, konsultan perencana teknis atau perancang, kemudian konsultan spesialis, dan konsultan pengawas. Nah, selanjutnya adalah pelaksana konstruksi, di mana ada kontraktor, kemudian ada subkontraktor, kontraktor spesialis, dan pemasok bahan atau supplier. Kemudian ada SDM juga tenaga kerja, biasanya ini merupakan tukang, kemudian pekerja-pekerja lainnya. Ada juga masyarakat di sekitar proyek yang tentu harus dilibatkan juga dalam setiap proyek untuk menjamin eh, perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian ada lembaga pengelolaan seperti PLN, PDAM, dan Telkom yang mendukung sarana-sarana yang diperlukan dalam proyek. Kemudian ada pengelola keuangan atau lembaga keuangan ya, yang pertama adalah bank, kemudian ada non-tender, kemudian ada lembaga perizinan, dan selanjutnya ada lembaga internal. Nah, ini merupakan peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Yang pertama adalah pemilik proyek, di mana pemilik proyek ini atau owner memiliki tanggung jawab untuk mengadakan tender serta memilih kontraktor yang akan melakukan proyek. Kemudian menyediakan anggaran dan membayar kontraktor sesuai dengan kontrak. Selanjutnya adalah memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah kontraktor, di mana kontraktor ini memiliki tugas atau peran yang pertama adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, kemudian memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek, dan bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Selanjutnya adalah konsultan perencana dan konsultan pengawas, di mana untuk konsultan perencana ini memiliki peran dalam merancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan. Kemudian konsultan pengawas ini memiliki peran bahwa mengawasi jalannya proyek ini agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian ada subkontraktor. Biasanya subkontraktor ini ada di bawah kontraktor untuk mendukung kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan. Di mana salah satunya adalah melaksanakan bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor di situ. Yang selanjutnya adalah pemerintah dan regulator, di mana ini memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, serta menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Selanjutnya ada jenis kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama ada kontrak lamsam, di mana pada kontrak ini nilai kontrak tetap dan tidak berubah meskipun ada kenaikan harga bahan atau material pada saat konstruksi berjalan. Contohnya adalah kontrak pembangunan sekolah dengan anggaran tetap atau lamsam sebesar 50 miliar. Kemudian ada kontrak harga satuan atau unit price, di mana pembayaran ini berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Biasanya sesuai dengan progres, di mana ketika 20%, maka dibayar 20%, 20% dibayar 50%, dan selanjutnya. Kemudian ada kontrak design and build, di mana pada kontrak ini kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan sekaligus pembangunan proyek. Contohnya adalah pengembang properti yang menyerahkan desain dan pembangunan hotel kepada satu kontraktor saja. Nah, selanjutnya adalah kontrak turnkey, di mana pada kontrak ini kontraktor ini mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan oleh pemilik proyek. Contohnya adalah kontrak pembangunan pabrik, di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi.
Adapun risiko dalam proyek konstruksi ini ada beberapa. Mungkin yang pertama adalah keterlambatan proyek, di mana proyek konstruksi ini memiliki risiko terlambat ya, yang diakibatkan mungkin oleh cuaca buruk, kemudian keterlambatan pasokan material dan bahan, ataupun masalah-masalah perizinan dan masalah-masalah lainnya. Selanjutnya adalah kegagalan konstruksi atau building collapse. Nah, ini yang salah satu yang bahaya adalah karena penyebabnya mungkin salah satunya adalah kualitas material yang buruk, kemudian kesalahan desain, atau kelalaian pekerja. Nah, selanjutnya adalah penyimpangan anggaran atau cost overrun ya, di mana penyebabnya ini perubahan desain, kemudian kenaikan harga bahan, terus juga kesalahan dalam estimasi anggaran biasanya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam kontrak. Jadi penyebabnya ini bahasa kontrak yang tidak jelas. Jadi memang dari awal seharusnya di kontrak tersebut bahasanya sudah jelas, sudah sesuai dengan yang sekiranya akan terjadi di masa pelaksanaan. Tidak mencukupkan proyek. Kemudian hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Yang pertama adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Di mana AMDAL ini diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Apabila proyek tersebut dirasa cukup sederhana dan kecil, maka ini AMDAL tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah UKL dan UVL. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi bangunan hijau atau Green Build Certification, di mana proyek konstruksi ini dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa dalam konstruksi, di mana penyelesaian ini seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah negosiasi, kemudian ada mediasi, arbitrase, dan litigasi atau pengadilan. Selanjutnya adalah regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Yang pertama adalah sistem informasi jasa konstruksi atau SIJK yang digunakan untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Selanjutnya adalah BIM atau Building Information Modeling, di mana teknologi yang untuk mendukung efisiensi proyek dengan pemodelan digital. Dan selanjutnya adalah tanda tangan elektronik dalam kontrak. Biasanya ini digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi ini didorong oleh Kementerian PUPR khususnya agar tenaga kerja memiliki kompetensi standar internasional. Nah, selanjutnya adalah penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi pemerintah semakin banyak melibatkan sektor swasta, biasanya dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan tol, kemudian gedung, pelabuhan, dan proyek-proyek umum lainnya. Selanjutnya adalah peningkatan pengawasan dalam proyek strategis nasional atau PSN ya. Proyek besar seperti selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi. Itu yang pertama ada regulasi dan perizinan proyek, kemudian penyusunan kontrak yang kuat, pengelolaan risiko dalam proyek konstruksi, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan lingkungan, dan penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Untuk definisi dan maksudnya adalah pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi ini merupakan bagian dari proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi. Kemudian pengadaan pekerjaan konstruksi ini merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, kemudian jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Dan pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas
pekerjaan yang konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Kemudian ada pengadaan jasa konsultasi konstruksi, di mana untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi ini adalah sebelum pembangunan biasanya sebuah perusahaan itu jasa konsultasi ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan, kemudian merancang desain bangunan dan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah pemerintah biasanya membuka tender untuk pembangunan jalan tol sepanjang 50 kilometer, anggap saja. Jadi kontraktor ini yang memenangkan tender bertanggung jawab atas sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan kontraktor pekerja. Nah, ini merupakan peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Yang pertama biasanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada peraturan presiden. Nah, ini yang digunakan peraturannya biasanya adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Salah satunya contohnya adalah SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Kemudian ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan konstruksi. Serta ada ISO 9001 atau manajemen mutu dan ISO 45001 kesehatan dan keselamatan kerja, ibarat standar internasional untuk memastikan kualitas dan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultasi. Yang pertama adalah penggunaan BIM atau Building Information Modeling, di mana teknologi pemodelan digital ini untuk merancang, kemudian membangun, dan mengelola proyek konstruksi secara lebih efisien. Kemudian digunakan juga drones atau GIS, Geographic Information System, di mana ini digunakan untuk survei lahan dan pemantauan proyek secara real time. Kemudian ada sistem e-procurement, di mana ini pengadaan atau lelang biasanya dilakukan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selanjutnya adalah IoT atau Internet of Things, di mana ini digunakan untuk pemantauan peralatan konstruksi dan keamanan proyek secara otomatis. Adapun etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi, yang pertama adalah agar pengadaan ini berjalan dengan adil dan akuntabel, diperlukan prinsip berikut. Yang pertama adalah transparansi, di mana semua proses harus terbuka dan dapat diaudit. Selanjutnya adalah kompetisi yang sehat, di mana tidak ada monopoli atau pengaturan tender yang merugikan. Selanjutnya adalah akuntabilitas, di mana semua pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Kemudian anti korupsi, di mana menghindari praktik suap, kemudian kolusi dan nepotisme dalam pengadaan. Ini merupakan etika-etika dalam dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama adalah tertib dan tanggung jawab. Kemudian profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Yang ketiga adalah tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat, menerima dan tanggung jawab. Selanjutnya yang kelima adalah menghindari konflik of interest atau konflik kepentingan. Selanjutnya adalah mencegah pemborosan. Nomor tujuh, menghindari penyalahgunaan wewenang. Delapan, tidak menerima atau menawarkan perjanjian. Nah, ini merupakan etika-etika dalam proses pengadaan konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi. Selanjutnya adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi.
Metode pemilihan jasa konstruksi. Yang pertama adalah biasanya ada tender umum, di mana metode ini cukup kompetitif, terbuka bagi semua penyedia jasa yang memenuhi syarat. Yang selanjutnya adalah tender terbatas, di mana hanya penyedia jasa tertentu yang diundang, biasanya untuk proyek yang kompleks atau memiliki nilai kontrak yang biasanya di atas 100 miliar, itu biasanya kontraktor-kontraktor yang eh, plat merah ya, biasanya BUMN. Nah, selanjutnya adalah seleksi langsung. Biasanya digunakan untuk proyek pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu atau kondisi khusus. Nah, biasanya mungkin di bawah 200 juta untuk proyek konstruksi sendiri langsung digunakan dalam keadaan darurat atau untuk penyedia jasa yang memiliki hak eksklusif, di mana biasanya pekerjaannya cukup baik dan juga dapat diandalkan pada saat proyek, maka dilaksanakan penunjukan langsung. Nah, selanjutnya adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi. Yang pertama adalah seleksi umum. Nah, ini yang umumnya dilaksanakan. Ini dilaksanakan secara terbuka dan kriteria evaluasi teknis dan finansial. Kemudian ada seleksi terbatas, jadi hanya mengundang konsultan yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak tertentu. Kemudian ada seleksi langsung, biasanya untuk jasa konsultasi dengan nilai kecil atau bersifat unik dan spesifik. Nah, ini biasanya dilaksanakan di bawah 100 juta untuk konsultasi konstruksi. Nah, selanjutnya adalah penunjukan langsung. Digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk konsultan yang telah memiliki keterlibatan khusus dalam proyek-proyek sebelumnya. Adapun selanjutnya adalah sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana ini biasanya diberikan untuk proyek pemerintah pusat. Nah, yang selanjutnya adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di mana ini proyek pemerintah daerah seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit atau jalan-jalan provinsi, jalan kota, kabupaten. Biasanya ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Kemudian ada kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, ini biasanya dilaksanakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta atau public private partnership atau PPP. Nah, selanjutnya adalah investasi swasta. Ini pembiayaan murni dari perusahaan swasta. Kemudian ada dana hibah atau pinjaman internasional, jadi seperti dari World Bank, kemudian Asian Development Bank atau ADB, atau juga lembaga keuangan lainnya. Pendanaan ini harus dikelola secara baik agar proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. Selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi. Ada ada pengawasan internal, ini dilakukan oleh tim proyek atau instansi yang terkait untuk memeriksa progres fisik dan keuangan. Kemudian ada pengawasan eksternal, ini melibatkan auditor independen, kemudian ada inspektorat, dan juga badan pemeriksa keuangan atau BPK ya. Ini biasanya untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Kemudian ada evaluasi kinerja jadi biasanya setelah proyek selesai, itu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, termasuk kualitas pekerjaan, kemudian ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap proyek. Evaluasi ini penyedia jasa yang berkualitas yang bisa mendapat. Nah, ini merupakan konsep Sustainable Development Goals, gitu ya, pengembangan berkelanjutan. Itu yang pertama biasanya no poverty, kemudian tidak ada kelaparan, kemudian kesehatan yang baik serta perkembangan baik, kemudian pendidikan yang berkualitas,
kesetaraan gender, kemudian ada sanitasi dan air yang bersih, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan studi kasus dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama itu di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana ini pengadaan konstruksinya itu dilakukan oleh konsorsium PT Kereta Api Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dengan teknologi modern. Pengadaannya ini konsultan berperan dalam studi kelayakan, kemudian perencanaan dan pengawasan teknis. Nah, selanjutnya adalah proyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa, di mana pengadaan konstruksi ini dilakukan oleh pemerintah melalui skema KPBU. Beberapa ruas tol dikerjakan oleh perusahaan swasta dan BUMN konstruksi seperti Jasa Marga dan Waskita Karya. Kemudian ada proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini merupakan proyek yang mega proyek atau proyek strategis nasional, di mana pengadaan konstruksinya ini membangun gedung pemerintahan, kemudian rumah dinas, kemudian infrastruktur penunjang dengan standar Smart City dan Green City. Di pengadaan konsultasinya itu konsultan merancang konsep kota. Nah, selanjutnya adalah digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Untuk saat ini, rata-rata pengadaan ini sudah digitalisasi melalui sistem procurement atau pengadaan elektronik. Salah satunya adalah LPSE ya, atau layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk pengadaan pemerintah. Kemudian ada SPSE, sistem pengadaan secara elektronik ya, platform berbasis online untuk tenar proyek pemerintah juga. Kemudian ada e-katalog LKPP yang digunakan untuk pengadaan barang jasa tanpa proses lelang jika sudah terdaftar dalam sistem. Ini merupakan risiko manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Ya, ada risiko finansial, itu kenaikan harga material, perubahan nilai tukar, dan keterlambatan pembayaran biasanya. Kemudian ada risiko teknis, biasanya adalah kesalahan desain, kemudian kegagalan struktur, atau ketidaksesuaian spesifikasi. Selanjutnya adalah risiko lingkungan, di mana ada cuaca ekstrim, kemudian ada bencana alam atau dampak lingkungan dari proyek. Selanjutnya risiko hukum atau perselisihan kontrak, di mana tuntutan hukum dari pihak ketiga atau perubahan regulasi. Dan selanjutnya adalah risiko manajemen, di mana ini kurangnya koordinasi antara tim proyek atau tenaga kerja yang tidak kompeten. Nah, ini mungkin strategi dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi. Ini biasanya dilakukan studi-studi kelayakan, kemudian identifikasi apa-apa saja yang kemungkinan akan menjadi risiko pada saat pelaksanaan dan pada saat selesai pelaksanaan. Kemudian dianalisis, setelah diidentifikasi itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis, selanjutnya adalah memprioritaskan isu. Isu mana yang kemungkinan akan menjadi isu utama atau isu yang akan lebih terjadi ya proyek. Kemudian adalah menetapkan pemilik risiko. Selanjutnya adalah tanggapan risiko, kemudian adalah pemantauan risiko tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahap menerapkan ISO 3100 untuk manajemen risiko, dimulai dari tahap persiapan, kemudian ada tahap persiapan ya, kemudian ada tahap analisis, tahap kedua tahap evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap perlakuan risiko.
pengadaan konstruksi berbasis ESG atau environmental, social, dan governance. Biasanya spek ESG ini dalam konstruksi dibagi menjadi tiga, yaitu environmental atau lingkungan, di mana penggunaan material ini ramah lingkungan, kemudian efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi. Kemudian sosial, ini memastikan keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak sosial proyek. Selanjutnya adalah governance atau tata kelola perusahaan, di mana transparansi dalam proses pengadaan, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, dan praktik bisnis yang etis. Selanjutnya adalah pengadaan konstruksi berbasis ESG ini, contohnya adalah green building, ini proses proyek gedung dengan spesifikasi ramah lingkungan seperti EDGE atau LEED. Kemudian tenaga kerja lokal, biasanya dalam proyek-proyek ini memberdayakan pekerja dari masyarakat sekitar proyek. Kemudian ada zero waste construction, di mana ini mengurangi limbah dan daur ulang material konstruksi. Nah, ini merupakan tren masa depan dalam pengadaan konstruksi. Biasanya konstruksi di masa depan mungkin ya akan dilaksanakan konstruksi ini secara modular dan fabrikasi. Sekarang juga sudah banyak dilaksanakan proyek-proyek yang menggunakan konstruksi modular dan fabrikasi. Kemudian automasi dan konstruksi ini berbasis AI. Semakin berkembangnya zaman, sekarang apalagi AI sudah mulai cukup masif ya, sehingga tentu ini akan menjadi tren di masa depan. Kemudian ada robot konstruksi dan material-material yang inovatif. Selanjutnya adalah persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Yang pertama adalah persiapan kontrak pekerjaan konstruksi, ini adalah tahap awal sebelum kontrak resmi dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam proyek konstruksi. Ya, pengertian. Rancangan kontrak pekerjaan konstruksi adalah dokumen awal atau draft kontrak, dokumen awal terhadap kontrak yang membuat ketentuan utama dalam proyek konstruksi. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam negosiasi negosiasi sebelum kontrak final disepakati oleh dan ditandatangani. Tujuan persiapan dan rancangan kontrak konstruksi yang pertama adalah mencegah sengketa dan konflik di masa depan. Kemudian ada memastikan kepatuhan hukum, menjamin hak dan kewajiban para pihak, kemudian menentukan cakupan pekerjaan secara jelas. Selanjutnya adalah menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa. Tahapan penyusunan kontrak, yang pertama adalah perencanaan umum. Biasanya ini mencakup tentang kejelasan transaksi, kontrak, kemudian pemahaman peraturan-peraturan, kemudian pemahaman peraturan perundangan, pihak dalam proyek, serta praktek terbaik. Kemudian ada persiapan pemilihan. Biasanya perencanaan penyusunan kontrak ini identifikasi isu hukum penting, kemudian pemilihan jenis kontrak, serta RPK atau menyusun rancangan kontrak. Kemudian adalah pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Biasanya ini PPK mencermati semua. Baik, selanjutnya adalah saya akan menampilkan contoh isi dokumen kontrak, di mana saya akan menampilkan rancangan kontrak salah satu proyek di pemerintahan, di mana dapat dilihat secara sekilas ini surat perjanjian kontrak saham. Kemudian paket pekerjaannya adalah ini, perencanaan teknis Sungai Ciperbu, Kabupaten Garut. Surat perjanjiannya adalah sebagai berikut, kontrak ditandatangani oleh nama oleh PPK, kegiatan, kemudian ini pejabat. Nah, selanjutnya adalah yang bertindak untuk atas nama ini adalah
sama PPK tersebut. Dan selanjutnya adalah pihak penyedia jasa dengan memperhatikan dasar-dasar hukum terkait, kemudian para pihak juga menerangkan terlebih dahulu ya bahwa isi-isi dari kontrak tersebut seperti apa. Ada juga pasal-pasal yang diberlakukan di dalam kontrak nanti, kemudian ada ruang lingkup pekerjaan atau dalam kerangka kerja. Selanjutnya adalah eh, KK-nya ya, kegiatan satu, kegiatan dua, dan selanjutnya kemudian ada ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh tim konsultan. Kemudian pasal 3 mengenai harga kontrak sumber pembiayaan dan pembayaran. Kemudian ada dokumen kontrak. Selanjutnya ada juga mengenai masa kontrak, di mana masa kontrak juga disebutkan di sini. Kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Nah, kembali ke awal penutup ya. Jadi manajemen kontrak ini yang efektif bukan sekedar administrasi, tapi melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa satu, kepastian hukum dan operasional yang mengubah gambar teknis dan rencana kerja menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum bagi semua proyek. Kemudian pengendalian, pengendalian segitiga proyek ya, di mana dan serta ini menjadi perubahan lingkup operation adalah keberlanjutan yang lainnya memitigasi salah satu kutipan ini, tapi proyek yang selamat dilindungi oleh kontrak yang kuat. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.